Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Nuryani dari Prodi SI dengan NIM 100124012. Di sini saya mengerjakan tugas dari mata kuliah Interface Resource Management untuk kebutuhan UTS. Dalam hal ini, tugas yang harus saya lengkapin adalah mereview jurnal, kemudian mengimplementasikan dalam software Odoo, dan memberikan usulan terkait pengembangan untuk penelitian yang selanjutnya. Uh, untuk jurnal yang saya ambil di sini adalah implementasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT XYZ dengan menggunakan modul inventory Odoo. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Odoo modul inventory pada PT XYZ, kemudian meningkatkan efisiensi manajemen persediaan dan terkait pengambilan keputusan. Kemudian dalam jurnal ini, metode penelitiannya yaitu menggunakan deskripsi kualitatif, kemudian menggunakan teknik wawancara, studi literatur, dan observasi. Kemudian permasalahan yang dialami yaitu proses inventory pada PT XYZ ini pada saat ini masih menggunakan pencatatan manual atau masih menggunakan Excel. Kemudian banyak kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan. Kemudian kita coba implementasikan pada software Odoo. Di sini kita sudah masuk di aplikasi inventory. Di sini ada beberapa menu ya. Pertama kita masuk dulu ke apa namanya nih? Inventory. Kemudian kita masuk pada menu produk. Kemudian kita klik produk. Setelah itu ini dari sini sudah ada beberapa produk yang kita sudah input ya, mengacu kepada jurnal yang sudah tersedia. Kemudian di sini jika kita ingin menambahkan produk, kita bisa pilih menu new. Kemudian kita diisi di sini. Misalkan kita tambahkan dengan mesin bes baja ringan. Kemudian di sini kita bisa masukkan kodenya, mungkin dengan BCA XXX 1245. Bisa dengan seperti ini. Oke. Nah, nanti kita kemudian lihat di sini terkait baja ringan sudah masuk ya. Sudah terinput lah seperti itu. Kemudian untuk menu selanjutnya, kita masuk kepada menu receh produk. Menu receh produk ini merupakan tampilan terperinci mengenai barang-barang yang masuk ke dalam persediaan perusahaan. Jadi barang-barang yang masuk ke dalam persediaan perusahaan ada apa aja. Terus gunanya apa sih? Gunanya untuk memudahkan pelacakan, pemeriksaan, dan pengelolaan proses penerimaan barang secara efisien gitu. Jadi kita ke menu operation, kemudian di sini ada menu receipt dia kita ambil di sini. Nah, kemudian kita bisa buat receipt ini dibuat apa nih? Misalkan besi. Oh, apa nih barang yang akan ditambahkan? Misalkan ini PT-nya. Kemudian kita tambahkan di sini
Mungkin baja ringan yang tadi berapa nih? Masuk ke dalam persediaan misalkan 20. Kemudian kita lakukan namanya validasi. Gitu. Di sini sudah statusnya done. Sini juga sudah done. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya yaitu menu internal transfer, yaitu menu internal transfer memastikan pemantauan transfer internal pemindahan barang antar lokasi di dalam perusahaan. Kemudian memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan cepat terkait transaksi gudang, yaitu kita masuk ke menu operation, kemudian receipt. Nah, ini nih terkait bahwa sudah pasti barangnya masuk, statusnya dengan statusnya sudah dan ready seperti itu. Kemudian kita masuk kepada menu scrap orders. Menu scrap order adalah dapat mengelola barang-barang yang tidak layak. Maksudnya kita dalam hal ini seperti mensortir barang yang rusak atau menghapus dari inventaris, menghindari kesalahan pencatatan dan sering terjadinya dalam metode manual. Misalkan barang yang sudah tidak layak pakai gitu ya. Dalam ini kita akan dari menu inventory, kemudian kita pilih menu pada menu adjustment kita pilih scrap. Nah, pilih menu scrap. Kemudian kita isi apa sih yang kira-kira yang tidak layak. Misalkan tadi baja ringan. Ternyata ada satu nih yang nggak sesuai ya kan. Mungkin ada cacat gitu ya. Kemudian kita lakukan validasi. Kira-kira sudah sesuai nih. Yang cacat atau rusak hanya satu. Gitu ya. Kemudian kita validasi. Sudah masuk. Kemudian kita coba cek tampilan inventory adjustment untuk eh, mengalami kendala serius dalam manajemen pengadaan barang yang dilakukan secara manual menyebabkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan. Ini kita bisa dicek di physical inventory terkait tadi barang yang kita baja ringan nih tadinya kan 20, sekarang jadi 19. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk saran selanjutnya pada penelitian ini mungkin tahapan selanjutnya aplikasi ini kita dapat connect eh, connect ke divisi lain yaitu seperti divisi ekspor impor, kemudian divisi terkait perpajakan gitu kan. Jadi dan kita dapat mungkin ada namanya seperti apa ya? Pemantauan gitu ya. Pemantauan dalam hal ini seperti saat kita order tercatat recordnya terlihat dan pada saat kita sudah packing sudah order pembuatan PO-nya ada dokumentasinya, kemudian setelah kita melakukan pembayaran dari finance sudah ada, kemudian misalkan sudah melakukan pembayaran, sudah dalam proses pengiriman, kita terikot si barang ini sudah sampai mana tahapannya gitu ya. Jadi nanti dari sisi inventory dapat melakukan pelacakan seperti itu. Jadi tambahan penelitian selanjutnya mungkin dapat ditambahkan menu terkait pelacakan barang tersebut, kemudian dapat mungkin kaitannya barang di inventory tidak hanya barang lokal saja, mungkin barang luar negeri juga. Jadi bisa ditambahkan terkait ekspor impor, maksudnya dokumen impornya, kemudian terkait perpajakan. Jadi mana barang yang masuk dalam kena pajak, mana yang enggak. Kurang lebih sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.